hum ahlul ma'rufi fil akhirah, orang baik juga di akhirat. Wa ahlul munkari fid dunya, orang jahat di dunia pun. Wa ahlul munkari fil akhirah, orang jahat di akhirat. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memetakan orang baik, orang jahat di akhirat, ya di dunia ini. Dan itu Masya Allah, ya, ada peribahasa an-nasu ka'asrabil qatha, manusia itu seperti sekawanan burung, yang bangun ngumpul sama bangun, yang emprit juga sama emprit, burung dara juga sama burung dara. Makanya Rasulullah juga mengatakan al-arwahu junudun mujannadah, roh itu seperti sekompi pasukan. Makanya Rasulullah menganjurkan kita untuk berlindung dari 23 keburukan. Masya Allah, ya. Berlindung dari apa? Dari 23 keburukan. Ya, dicatat Allahumma inni a'udzubika minal ajzi, ya, lemah, wal kasli, malas, wal jubni, pengecut, wal bukhli. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli wal jubni wal bukhli wal harami wal qaswati, masa tua renta yang sengsara, al haram, al qaswah penuh dengan kesulitan. Masya Allah. Makanya ibu-ibu sangat disayangkan kita semuanya kalau nggak hafal doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli wal jubni wal bukhli wal harami wal qaswati wal ghaflati, lalai, wal illati, dirubung penyakit. Yang satu belum keluar, yang masuk 2-3, ya, wal illati wal dhillati, kehinaan, wal maskanati, kerendahan. Jadi hina dina, ya, kalau hino dino mobil enak, hina dina. Masya Allah, ya. Allahumma, saya ulangi lagi, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli wal jubni wal bukhli wal harami wal qaswah wal ghaflati wal illati wal dhillati wal maskana. Berapa ini? 10. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wal fusuqi wasyiqaq wan nifaq. Masya Allah, sudah berapa? 5. Allah, ini kalau tadi itu keburukan duniawi, ya jasmani, ya harta, ya sosial, semuanya. Ini keburukan agama. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wal fusuqi wasyiqaq wan nifaq was sum'ati war riya. Jadi kita berlindung kepada Allah dari Allahumma inni a'udzubika minal kufri, kufur, wal faqri wal fusuq, kefasikan, ya, wal fusuq, wasyiqaq, pecah belah, wan nifaq, kemunafikan, was sum'ah, ya, pengen didengar orang, warriya. Ini keburukan agama. Sekarang ini keburukan jasmani. Allahumma inni a'udzubika minas somam, nggak bisa bicara, ini nggak bisa mendengar, somam. Wal bakami, nggak bisa ngomong. Allahumma inni a'udzubika minas somami wal bakami wal judam, kusta, wal baros, penyakit kulit, wal baros, ya,
Allahumma inni a'udzubika minas sum'ati Allahumma inni a'udzubika minan shiqaqi wan nifaq was sum'ati war Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wal fusuq was shiqaq wan nifaq was sum'ati war riya Allahumma inni a'udzubika minas samami wal bakami wal junun kila wal judam wal baras was sayyi'il asqam. Jadi 23 ya, termasuk penyakit kulit yang menjadi apa itu putih, kusta, termasuk penyakit yang paling sering diplesetin orang Jawa, patek, enggak patean ya. Dan yang kata Rasulullah wasayyi'il asqam, dan seluruh penyakit yang paling buruk, paling kita enggak sukai, yang belum muncul pada zaman Rasulullah, yang sekarang ini ada. Sudah hafal Bu? Ini muqaddimah ini, kalau nggak hafal nggak lanjut nih. Nanti saya kirim doanya ya. Sebetulnya nggak usah saya kirim, ibu kan pasti punya doa yang dari Al-Quran Sunnah ditulis Ustadz Yazid. Ada itu, ada, cuman belum dibuka plastiknya. Nah itu ya, tapi nggak apa-apa, nanti saya share ke WA-nya Bu Sandra ya, karena saya hanya punya WA beliau. Nanti doa itu biar difotokopi, dan kalau Bapak Ibu sekalian punya, buka itu buku ini doa. Dan doa itu bukan untuk pajangan, doa itu bukan untuk diletakkan etalase, tapi doa itu untuk dipanjatkan. Dan kita akan merasa khusyuk ketika memanjatkan doa itu kalau hafal. Paham Bu? Apanya yang paham? Gimana Pak? Hafal? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli wal jubni wal bukhli wal harami wal qaswati wal ghaflati wal illati wal dhillati wal maskana. 10. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wal fusuq wal shiqaq wal nifaq was sum'ati wal riya. Allahumma inni a'udzubika minas samami wal bakami wal jununi wal judam wal baras wa a'udzubika min sayyi'il asqam. Masya Allah ya. Itu Rasulullah kumpulkan kurang lebih 23 keburukan dunia, akhirat dan agama dalam satu doa. Makanya saya berusaha untuk menghafalkan, kemudian saya praktekkan, karena Masya Allah doa ini mencakup seluruhnya, nggak ada yang satu pun ketinggalan. Itu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, dalil, bukti bahwa amal soleh, usaha kebaikan itu bisa mencegah malapetaka, keburukan, kecelakaan dan kehancuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ketika saat awal-awal mendapatkan wahyu, ketakutan karena apa yang dilihat ini Jibril atau setan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera pulang kepada istrinya Khadijah. Apa kata Khadijah? Inilah kunci yang mendasari kita membahas kali ini agar kita tidak tertimpa petaka. Maka ini Khadijah ketika itu mengatakan kepada Rasulullah, ini cermati Bu, dan ini termasuk ciri-ciri istri solihah, lapang dada, menghibur, mencari solusi, bukan malah bikin sumpah. Kata beliau, absyir Rasulullah, jangan sedih.
bergembiralah, fa wallahi, demi Allah, la yukhzikallahu abada, Allah tidak akan mungkin menghinakan kamu, mencelakakan kamu, menimpakan malapetaka. Kenapa? Fa wallahi, demi Allah, innaka latasilur rahimah, karena engkau sungguh orang yang tukang menyambung silaturahmi. Itu. Jadi kalau kita itu ingin terhindar dari malapetaka, silaturahmi. Wa tasdukul hadis, jujur di dalam berbicara. Kalau kita ingin terhindar dari keburukan, kehancuran dan juga kecelakaan, yang jujur ngomongnya, jangan suka bohong. Wa tahmilul kalla, kata Rasulullah, menanggung beban, alias beliau di dalam hidupnya ini mencoba meringankan beban-beban orang sekitarnya. Kalau kita itu ingin selamat, kalau kita ingin terhindar dari petaka, tolong gampang, enteng, ringan tangan nolong orang. Wa taksibul ma'dum, yaitu mencarikan, menutup hajat kebutuhan orang-orang yang sekarang ini butuh, miskin, kekurangan. Makanya kalau sekarang ini kita ingin selamat, simple, coba beri bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Wa tuqri'ud dhaifa, memuliakan tamu, ya, wa tu'inu ala nawaibil haq, dan memberikan bantuan pada setiap kebenaran, alias kalau urusan membela kebenaran, Rasulullah terdepan. Kalau ingin selamat, terhindar dari malapetaka, berpihaklah, membelalah kebenaran. Insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan semua itu. Itu kunci, Bapak Ibu sekalian. Dengan demikian, sekarang kita pelan-pelan masuk ke dalam rincian. Hadirin sekalian, min a'zami ma yanfa'ul 'abda fi hayatihi wa ba'da mawatihi, suatu yang paling besar manfaatnya, yang bisa diambil manfaat seorang hamba ketika masa hidupnya dan setelah matinya, wa yadfa'u anhu minassu, dan bisa menolak keburukan, ma ya'lamuhu wa ma la ya'lam, keburukan yang sudah diketahui dan keburukan yang belum diketahui. Badlul ma'rufi linnas, memberikan kebaikan kepada orang lain. Wa mahabbatul khairi lahum, mencintai kebaikan untuk orang lain. Makanya orang yang hasad, yang tidak pernah ingin orang lain dapat kebaikan, sulit untuk mendapatkan pertolongan pada saat dia itu krusial, pada saat dia itu mendapatkan bencana musibah. Keselamatan sulit untuk menghampiri dia. Wal ihsani ilaihim, dan berbuat baik kepada mereka. Kenapa kita harus seperti itu, Bapak Ibu sekalian? Karena keburukan, malapetaka, musibah, bencana itu mengitari kita. Bahkan kita tidur aja bisa kena musibah. Coba kita pernah nggak berpikir, orang dalam keadaan tidur hampir nyampe Jakarta, ternyata keretanya itu tabrakan, dia sedang enak-enaknya tidur loh, Bu. Ya kan? Makanya dari situlah kita itu berbuat baik kepada orang lain, mencintai kebaikan untuk orang lain, dan kita itu ihsan kita lakukan supaya saat-saat krusial seperti itu Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kita. Fa inna dzalika la yakunu illa nataja qalbin tayyibin tahirin yuhibbul khaira lil ghair. Dan itu semua tidak akan tumbuh kecuali dari hati yang bersih, hati yang suci, hati yang tidak ada ghil, hasud, dengki, iri. Bahkan dia itu menginginkan kebaikan untuk orang lain. Apa yang baik untuk dirinya, dia senang orang lain mendapatkan kebaikan itu. Apa yang tidak sekarang menyenangkan dia, merugikan dia, hal tersebut juga tidak ingin menimpa orang lain. Makanya betul kata Rasulullah, la yu'min,
dijadikan sebagai tanda orang beriman atau tidak. Entah tidaknya itu tidak sempurna atau tidak sah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sampai dia itu bisa mencintai untuk saudaranya seperti mencintai untuk dirinya sendiri. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW mengatakan, man ahabba ayyuzahzaha 'anil nar. Siapa yang ingin dijauhkan oleh Allah dari neraka, wa yadkhulal jannah, masuk surga, falta'tihi maniyatuhu, hendaknya kematian datang kepadanya, wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir, hendaknya dia itu sedang dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir, dan wa ya'tin ilan nasi ma yuhibbu ayyu'ta ilaihi, yang ini yang paling penting, hendaknya dia memperlakukan orang lain sebagaimana dia itu senang diperlakukan. Kalau ibu senang diperlakukan orang saat ketemu disapa, nyapa dong. Kalau ibu senang diperlakukan orang ketika ketemu wajah ceria, ceria dong, jangan cemberut. Kalau ibu senang diperlakukan orang tidak suka disuudoni, jangan dong suudon sama orang. Itu kunci. Dan kata beliau, wallahu ta'ala yuhibbu ashabal qulubis salima, Allah itu senang orang yang memiliki hati, kepada orang yang memiliki hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang tidak memiliki dan menaruh rasa tidak seret, enggak enak, enggak nyaman kepada orang lain. Ibu sendiri pernah ingatkan, ada seorang yang dijamin sampai 3 kali oleh Rasulullah akan menjadi calon penghuni surga. Dicek oleh salah seorang sahabat, tidak ada amalan yang istimewa, hanya saja saya tidak pernah memiliki rasa dongkol, kesel, dan naruh hati yang tidak nyaman kepada orang lain. Jadi perasaan gak nyaman itu lepas. Andaikan betul-betul dia itu buruk, kan buruknya bukan untuk ibu, buruknya juga tidak akan ngenai ibu, balasannya juga surga nerakanya nggak ke ibu. Kenapa kita itu jadinya naruh perasaan nggak nyaman ke hati orang? Karena ketawa dia nggak cocok, karena jalan dia nggak cocok, karena pakaian dia nggak cocok warnanya dengan selera saya. Subhanallah, orang yang seperti ini nggak akan bisa hidup dengan nyaman. Kita lanjut. Makanya Allah menegaskan di dalam surat Al-Hajj ayat 77, waf'alul khaira la'allakum tuflihun, berbuatlah kebaikan terutama untuk orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri, kalau kalian ingin beruntung. Nah, dengan demikian, wastina'ul ma'ruf, berbuat kebaikan, babun min abwabi fi'lil khair, yaitu bab, pintu untuk melakukan seluruh kebaikan, wa badlil ihsani, dan melakukan kebaikan lil khalqi, kepada manusia, kepada makhluk, wal ba'isu alaihi ma fil qalbi min rahmatil ghair, dan itu semua Bu terdorong setelah ada perasaan kasih sayang kepada orang lain. Wallahi, kita sekarang ini ngaji di sini, dan ibu sekalian, masya Allah, mengadakan berbagai macam persiapan, pengen orang itu mendapatkan petunjuk kan. Jadi rahmat. Makanya orang itu kalau dakwahnya bukan di dalam rangka kesel sama orang, benci sama orang, bahkan kita sampaikan kebaikan dan kebenaran itu semata-mata kasihan dia kalau sesat, kasihan dia kalau tidak tahu kebaikan seperti yang saya ketahui ini, maka istiqomah kita di dalam kajian, istiqomah dalam mengadakan pengajian, istiqomah kita di dalam dakwah.
Walidzalika kana badlul ma'rufi shadaqah. Oleh karena itu, mengerahkan kebaikan, memberikan kebaikan, mempersiapkan kebaikan untuk orang lain, mengusahakan kebaikan untuk orang lain, kata Rasulullah, shadaqah. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan yang kita suguhkan kepada orang lain, yang kita persembahkan kepada orang lain adalah shadaqah. Makanya wal ma'ruf, kebaikan itu kalimatun jami'atun tajma'u badlal khairi wal ihsan ilan nas. Jadi kalau kita katakan ma'ruf itu adalah seluruh apa saja yang sekarang ini kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, baik berupa ucapan, perbuatan, ya, yang besar atau yang kecil, yang banyak atau yang sedikit. Wala yanbaghi li mu'minin ay yatruka badlal khairi wal ihsan walau kana qalilan. Jangan sekali-kali kita meremehkan kebaikan untuk berbuat baik kepada orang lain meskipun kita anggap itu kecil, kita anggap remeh. Bukankah Allah berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarrah." Subhanallah, Pak. Kira-kira kebaikan apa ya kalau ditimbang di sisi Allah itu hanya sebesar dzarrah. Dzarrah itu kalau kita bahasakan ke dalam bahasa orang-orang dulu zaman jahiliyah, belum ada partikel, belum ada atom, belum ada macam-macam. Itu debu kecil. Kalau ada sorot matahari masuk ke rumah kita, cahaya kecil, itu ada debu-debu yang terbang. Itu namanya dzarrah. Wa min ma'rufil qawli, termasuk ucapan yang baik, thayyibul kalam, baik di dalam bertutur kata, wa tawaddud bi jamilil lafzi, menarik perhatian dengan kalimat-kalimat yang indah. Kenapa kadang-kadang demi dakwah kita kalah sama sales sampo, kalah sama sales sabun, dan bahkan minuman-minuman yang ditawarkan dengan tampilan yang bagus, dandanan yang sekarang terbaiknya, dan merayunya orang, Masya Allah. Coba kalau orang-orang yang kita dakwah ini kita rayu seperti mereka yang merayu supaya ibu beli sebotol minuman, insya Allah akan banyak yang masuk ke dalam sunnah. Dengan demikian, wahada yab'athu alaihi husnal khuluq wa riqqatut taba'. Dari sini kita dituntut untuk memperbaiki akhlak dan melembutkan watak. Jadi orang itu jangan kolot, jadi orang itu jangan keras kepala, keras hati, dan buruk watak, songong, arogan, dan tidak mau ngalah. Sementara Rasulullah SAW mencintai orang mukmin. Innallaha yuhibbu kulla mu'minin hayyinin layyinin sahlin. Rasulullah itu mencintai orang mukmin yang sekarang ini lembut, mudah, gampang, fleksibel, lentur. Makanya seluruh bentuk keras kepala, tandanya ditotok, itu susah. Itu akan melahirkan seluruh keburukan. Bahkan wa min ma'rufil fi'li, termasuk kebaikan perbuatan, badrul jah, punya jabatan dikerahkan untuk kebaikan. Mumpung saya sekarang jadi lurah, saya fasilitasi kajian di kelurahan ini. Mumpung saya jadi DKM, saya fasilitasi kajian di masjid ini. Mumpung saya jadi bupati, apalagi gubernur, apalagi presiden. Itu semuanya adalah pintu kebaikan yang akan bisa menangkal, menolak keburukan, musibah, bencana. Wal is'ad bin nafsi wal ma'una fi thaniyah. Dalam konteks seperti itu, Pak, nyenengin orang, Bu. Apalagi Masya Allah, dia punya jabatan gubernur, bisa baik sama orang biasa. Pertama, hati itu rasanya lega, gembira. Orang tersebut dapat bantuan. Wa hadza yab'atsu 'alaihi hubbul khairi was salah linnas.
Waja'a fi riwayatin ukhra lil hadis, banyak riwayat-riwayat hadis tentang itu, di mana Rasulullah SAW mengatakan kullu ma'rufin sadaqah, setiap kebaikan itu sedekah, wa inna minal ma'ruf, dan termasuk kebaikan yang itu dihitung oleh Islam sedekah, dihitung oleh Allah sedekah adalah antal akhaka biwajhin talik, kamu ketemu saudaramu dengan wajah ceria. Masya Allah ya. Udah usahakan kita itu wajah didandani dengan baik kalau mau keluar. Kalau belum, jangan keluar dulu. Gitu. Walaupun hati menangis, hati tertahan dengan begitu tertekan, tapi Masya Allah, wajah masih tetap ceria. Wa an tufrigha min dalwika fi ina'i akhika, ya. Kamu mengisi ember saudaramu, antrian di sumur, itu juga sedekah. Masya Allah. Kita umroh, kita haji, ada orang antrian di belakang kita sedang mau ambil zam-zam, ibu ambilkan. Orang antrian ambil air, kita ambilkan. Bukan malah disumbat, bukan malah dihalangin, ya. Itu. Wa fi riwayatin Tirmidzi min hadis Abi Dzar, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah, senyum kamu di depan wajah teman kamu adalah sedekah. Wa amruka bil ma'rufi, kamu merintahkan kebaikan. Wa nahyuka 'anil munkar, dan kamu melarang kemungkaran, sedekah juga sedekah. Sampai wa irsyadu ar-rajula fi ardid dhalal, kamu tunjukkan orang yang bingung, orang yang tersesat di jalan yang benar, laka sedekah. Jangan kita remehkan. Subhanallah, kan kadang-kadang orang nyari alamat untuk ngantar barang, dia bertanya, itu rumah udah ada di depannya, ya. Kalau kita lagi kesel, matamu nggak ngelihat depan kan gitu. Subhanallah. Meskipun dia sudah di depan matanya, Pak, namanya orang nggak tahu, bingung. Apapun yang kita berikan itu pasti menyenangkan. Subhanallah. Coba bayangkan, pernah saya pergi, ya dulu belum ada Google ya, ditunjukkan orang, Pak, ini kalau ke daerah ini mana? Ini Pak lurus, belok kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kayak ular aja. Belok kanan. Ternyata kita balik lagi, tempat yang kita cari itu ada di belakang dia. Itu. Bagi dia enteng, bagi dia sepele. Tapi kita yang sudah mungkin 1 jam, 2 jam mencari alamat itu menjadi penting. Makanya sampai dihargai oleh Rasulullah SAW, kamu tunjukkan orang yang lagi tersesat adalah sedekah. Wa basaruka lirrajulir radi, al-basar laka sedekah, menunjukkan orang yang sekarang ini buta akan suatu jalan adalah sedekah. Wa imatatuka al-hajar wasyauka wal 'azama 'anit thariq, kamu singkirkan batu, duri dan juga tulang yang mengganggu jalan adalah sedekah. Apalagi kadang-kadang Masya Allah ya, maaf, orang egoisme sekarang ini, orang nggak ada peduli ya. Nggak ada orang yang punya perhatian, ini adalah bahaya. Contoh, sekarang ada lubang, yang itu lubang kalau ditutup nggak ada 2 kilo semen, 1 ember pasir, nggak ada. Berapa kali orang jatuh di situ? Berapa kali pelek itu sekarang rusak di situ? Padahal semua nggak ada 1 ember, diadon kemudian ditutup. Nggak ada orang yang berpikir kecil seperti itu. Dan bayangkan di negara-negara yang non-muslim, yang bahkan ateis seperti Jepang, ya, bagaimana perhatian terhadap manusia. Di Jepang itu nggak ada jalan itu yang naik turun. Makanya dari ratusan kilo kita menempuh jalan itu semua langsam. Karena apa? Supaya orang nyaman. Coba bayangin,
Makanya ketika melalui gunung diterowong, ketika sekarang melalui jurang dikasih jembatan, apalagi trotoar, apalagi sekarang ini tempat permainan, baik itu anak atau orang tua, semuanya dijaga dengan baik. Itu Islam. Ya, yang anehnya kita itu kalau nggak ganggu orang nggak bahagia. Bahkan senangnya itu nyukurin. Memang dari sononya, dari TK-nya sudah salah. Itu. Kalau di TK itu saya pernah mengadakan studi banding ke Jerman. TK lagi ada safari dakwah, ya, lihat-lihat bagaimana pembelajaran sekolah. Di antara saya lihat TK, di situ ada ujian sosialisasi. Jadi bagaimana anak itu dilatih untuk tolong menolong, tinggal rasa pengertian, ketika main nabrak mobil-mobilan temannya minta maaf, sorry. Ketika jatuh nolong bareng-bareng. Coba kalau di sini syukurin loh, gitu kan gitu. Kenapa? Karena didikannya. Bahkan diajari dendam oleh orang tuanya, diajari sudah suruh balas oleh orang tuanya. Kamu jangan balas, udah adepin tuh. Bahkan kadang-kadang anak TK sampai orang tuanya terlibat tengkar. Namanya anak. Mau lempar asbak, lempar botol, anak itu semuanya adalah tidak akan ada pikiran jahat. Nah, itu. Jadi pendidikan itu. Dengan demikian ditegaskan lagi, wa fi hadis Abu Musa radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala kulli muslimin shadaqah. Setiap apapun yang kita lakukan dan kita perlakukan kepada seorang muslim itu sedekah, Bu. Jadi kita bikin dia itu jalan nyaman aja sedekah, tinggal di komplek itu nyaman sedekah. Dia sekarang ke pasar, ya, kemudian dia belanja itu nyaman sedekah. Intinya ada kulli muslim, apapun perlakuan yang kita lakukan kepada seorang muslim sedekah. Subhanallah. Jadi bukan soal ngasih sedekah, bantuan nyata, tidak. Hanya sekedar dia sekarang lewat merasa nyaman. Karena kadang-kadang orang lewat diganggu, orang lewat diplototin, tetangga baru datang langsung dibully, baru pindahan langsung digosipin. Nah kan gitu. Qalu ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, faman lam yajid, kalau tidak menemukan sesuatu, apa yang harus kita lakukan? Ya amal biyadihi, dia berusaha dengan tangannya, fayanfa' nafsahu, kemudian bermanfaat untuk dirinya sendiri, dibuat makan, beli pakaian, bayar sekolah untuk anak dari hasil usahanya, wa yatasaddaq, kemudian disedekahkan. Qalu, mereka bertanya lagi, fa illam yajid, kalau enggak nemu ya Rasulullah, yu'inu dzal hajatil malhub, menolong orang yang sedang butuh, menolong orang yang sekarang ini sedang sakit, mungkin butuh kita anteri ke rumah sakit. Tetangga lahiran nggak ada kendaraan, mereka nganter jemput anak sekolah, sekarang mungkin suaminya ada urusan penting sehingga nitip sementara. Walaupun berkali-kali, jangan digosip, nitip lagi. Toh nggak ada kekurangan apapun, nggak ngurangi bangkunya juga, dan kosong. Andaikan dititipin anak untuk pergi pulang sekolah tiap hari sampai setahun, ruginya apa? Bayar dong. Nah itu sudah materi pikirannya, bukan surga pikirannya, bukan pahala sekarang pikirannya. Makanya kesel. Sehingga orang-orang seperti ini harus banyak berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Sekarang mungkin tetangganya pergi umroh, nitip, Mbak tolong diawasi rumah saya. Awasi. Mbak tolong anak-anak saya nanti ya, titip Mbak sekolahannya. Juga kita bantu. Intinya semuanya ini bukan soal enak aja lo nyuruh-nyuruh, ego semua yang sekarang.
Kalau kita bicaranya adalah surga, semua itu enggak ada yang berat. Semua itu bukan menghinakan kita. Sampai qalu fa illam yajid, mereka bertanya lagi, ya Rasulullah, andaikan kita tidak menemukan, enggak bisa nolong mereka, enggak bisa antar mereka ke rumah sakit, enggak bisa sekarang memberikan bantuan antar jemput sekolah dan yang lainnya, falyamal bil ma'ruf, lakukan kebaikan, wal yumsik anisyar, dan tahan keburukan, jangan ganggu. Kalau enggak bisa, jangan ganggu dia. Ya, jangan digibahi, jangan dibuli, jangan rumahnya sekarang ini diomongin, jangan profesinya digosipin. Udah, kalau enggak bisa berbuat baik, fal yumsik anisyar, tahan keburukan. Fa innaha lahu shadaqah, itu statusnya adalah sedekah. Masya Allah, ya. Ada hadis lagi, anna rajulan sa'alan nabi, ada seorang yang tanya kepada Rasulullah SAW anil ma'ruf, tentang kebaikan. Qala la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan sekali-kali meremehkan kebaikan sekecil apapun. Hanya sekedar kita masang satu kardus air, ada enggak kardus di sini? Ada airnya, enggak ada? Ya ada ya. Masya Allah, minum semuanya. Habis itu sebelah sono itu 50 bungkus nasi padang. Habis itu parkiran ditata dengan rapi. Ini semuanya pahala. Makanya walau antu'tiya silatal habli, hanya sekedar kamu ngasih tambang, entah untuk kambingnya, untanya, sapinya, atau untuk keperluan lain. Walau antu'tiya sya'than na'al, atau kamu berikan tali terompah sandal. Kalau dulu itu kan pasang lepas. Walau antufrika min dalwika fi ina'il mustasqi, atau kamu tuangin air ketika dia mencari air. Walau antunahya syai' min tariqin nas, atau kamu singkirkan sesuatu dari jalan orang, yu'dhihim, yang mengganggu. Walau antalqa akhaka wa wajhuka ilaihi muntalik, atau kamu ketemu saudaramu wajahmu ceria. Walau antalqa akhaka fatusallim alaihi, atau kamu ketemu saudaramu mengucapkan salam. Walau antu'nisal wahsan, atau hanya sekedar kita bisa menghibur orang yang lagi sedih, adalah sedekah. Subhanallah. Jadi enggak ada sesuatu perbuatan yang dianggap sia-sia oleh Allah dan Rasulnya. Sekecil apapun, seremeh apapun, selagi itu kebaikan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, dzarrah itu sebiji sawi, kata orang dahulu. Sekarang ada sesuatu yang lebih kecil lagi dari partikel itu, jangan kamu remehkan. Ya. Coba sekarang ibu pernah enggak berpikir pahala-pahala yang mudah sekali? Bapak ibu sekalian, Jumat mungkin kita bawa seember, ada sikat, ada sabun, kasihkan ke marbot. Pas, tolong ini Jumat, nanti ini ada sabun, ada sikat, tolong ya toilet, WC supaya wangi, orang Jumat senang. Subhanallah. Dan itu tapi enggak pernah ada yang berpikir itu, kan gitu. Yang ringan-ringan aja, dan nggak usah yang viral-viral lah, kan kalau gitu divirali juga kan nggak enak, ya. Apalagi subhanallah, ada makanan, ya, ini geletakan di rumah juga nggak ada yang makan. Apalagi juga ini ada kopi sasetan, keluar sebentar itu security, Pak, nggak mungkin nggak nolak dia, nggak mungkin nolak. Ringan. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan, tapi kalau ngasih makan kucing jangan ya. Nanti kotorannya di mana-mana, malah ganggu. Jadi Bapak Ibu mau buat kebaikan sama kucing, orang lain nyesek, kesel. Kenapa? Lalu lalang seng, lalu lalang bau. Dan yakin kotorannya kucing nggak bau kasturi, kan gitu. Kan itu, makanya lihat, pertimbangkan juga, antum ngasih makan kucing sedekah, tapi kotorannya di mana-mana ganggu orang, kan itu. Lanjut sekarang. Wa min athar istina'il ma'ruf, termasuk
dampak daripada kita itu melakukan kebaikan kepada orang lain, istidamatun ni'am, maka kenikmatan kita itu akan menjadi langgeng, awet. Dari hadis Ibnu Umar nih Bu, dengarkan, Masya Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna lillahi qauman yakhtassuhumullahu bin ni'am limanafi'il ibad. Ada sesungguhnya Allah memiliki sekelompok kaum yang dikhususkan oleh Allah berbagai macam kenikmatan karena memberi manfaat orang lain. Masya Allah. Wa yuqirruha fihim, dan Allah awetkan nikmat itu karena nolong orang. Ma badaluha fa idza mana'uha, maka ketika kebaikan-kebaikan itu tidak mengalir lagi kepada manusia, kepada orang tersebut, dipotong, dipangkas, naza'aha minhum, Allah ambil nikmat itu. Masya Allah. Fahawwalaha ila ghairihim, Allah pindah nikmat itu kepada orang lain. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau sudah berbuat baik jangan dihentikan selagi kita mampu. Kalau kita sekarang ini sudah melakukan berbagai macam jariyah yang mengalir, jangan dipotong kalau kita itu masih mampu. Kenapa? Itu pertanda Allah akan mengkat nikmat kita. Kenapa? Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah memiliki sekelompok kaum yang dikhususkan oleh Allah dengan berbagai macam kenikmatan karena dia memberi manfaat orang lain. Ketika manfaat itu terputus, maka Allah putus juga nikmatnya. Subhanallah. Masya Allah. Jadi kalau ibu sudah tiap Jumat ngasih minum ke masjid terus, toh nggak kurang, nggak mengurangin jatah primer kita kan, terus. Jangan kita hentikan hanya perasaan, waduh kayaknya uang saya kok berkurang, kayaknya perasaannya, padahal masih melimpah. Syukur-syukur kulkas daripada nganggur di rumah, pindah ke masjid, pindah ke madrasah, pindah ke sekolah. Ada dispenser nganggur, sementara di security nggak ada, pindah ke tempat security. Itu semuanya yang akan menjadi pintu Allah mengalirkan nikmat kepada kita. Ketika kita putus, Allah juga putus itu semuanya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin an'ama Allahu alaihi ni'matan fa asbagha alaihi, tidaklah ada seorang hamba yang Allah berikan kenikmatan dan kenikmatan itu Masya Allah meliputi dia, melimpah. Thumma ja'ala syai'an min hawaijin nasi ilaihi, kemudian nikmat-nikmat itu digunakan untuk membantu orang lain, menutup hajat kebutuhan orang lain. Fatabarram, kemudian terputus, dihentikan. Faqad arradatil kan ni'mah lizawal, maka nikmat itu terancam akan lepas. Tuh. Lepas. Jadi kalau kita sudah rutin ngasih beasiswa yatim piatu, jangan diputus. Itu pertanda Allah sedang menitipkan rizki si yatim itu lewat bapak, lewat ibu. Kalau sekarang orang-orang du'afa sudah ibu kasih beasiswa, jangan dihentikan. Beasiswa itu akan menjadi media Allah akan melanggengkan nikmatnya Allah ada pada ibu bapak sekalian. Kalau diputus, maka ikut putus juga dan akan lepas dari ibu sekalian. Fa aqwa ma tahaffad bihi ni'amallahi au fa aqwa ma tuhfad bihi ni'amul mali wal jahi wal quwwah, dan sesuatu yang paling bisa melanggengkan nikmat harta kita, nikmat jabatan kita, nikmat kekuatan kita, syukrul mun'im 'alaiha, mensyukuri yang memberikan nikmat sebelum kita salurkan kepada orang-orang di sekitar kita. Tuh, makanya jangan pelit, jangan hitung-hitung. Intinya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu ternyata banyak melalui pintu nolong orang, Bu.
Bukan sekarang tiba-tiba takwa itu bikin rezeki lancar, takwa itu tiba-tiba bikin kita itu urusan-urusan yang sulit bisa mendapatkan jalan keluar. Tidak. Ternyata takwa itu banyak melalui pintu kita bikin seneng orang, nolong orang, dan memberikan berbagai macam hajat kebutuhan orang itu tertutup. Makanya ara'aital ladzi yukadzibu biddin, itu isinya semua nolong orang susah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Bu, ketika Allah menyebutkan yatim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fala subhanallah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kenapa? Ketika orang miskin wala yahuddu ala ta'am. Kenapa, Bu? Karena untuk urusan orang miskin cukup ngasih makan, insya Allah udah dianggap kebaikan. Tapi untuk yatim tidak cukup kita kasih amplop bulanan, tidak cukup kita kasih santunan sembako. Makanya yang dibahasakan oleh Rasulullah terkait yatim itu, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Aku dengan penjamin. Jadi fadzalikal ladzi yad'u, itu menjamin seluruh sisi kehidupan yatim. Kenapa seperti itu? Allah bedakan yatim dengan miskin. Begini, Bu, dengerin. Anak yatim yang masih kecil, masih kencur, mungkin masih masya Allah, ya, mudah belia, bisa saja dengan perhatian dan jaminan kita menjadi orang hebat potensial. Tapi miskin, udah tua, ya tinggal makan aja. Yang penting dia nggak mati makan, gitu kan? Mati kelaparan maksudnya. Tapi yatim, masya Allah, bisa saja dia menjadi presiden, bisa menteri. Coba perhatikan di dalam tataran sejarah lihat kehidupan. Nabi Muhammad siapa? Yatim. Imam Ahmad siapa? Yatim. Ibnu Hajar yatim. Syekh bin Bas yatim. Banyak ribuan ulama hebat anak-anak yatim. Makanya Allah menegaskan fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Makanya kalau sama anak yatim jangan bangga setelah memberi beasiswa, enggak cukup. Kalau pengen anak yatim itu memasukkan kita ke surga, ana wa kafilul yatim, aku dengan penjamin. Tuh ya. Kayaknya diusahakan. Lanjut. Thumma ja'ala syai'an min hawaijin nas ilaihi. Dengan gaji saya, masya Allah, ada sebagian untuk anak-anak tukang beca, anak-anak fakir miskin, anak-anak yatim, masya Allah gitu ya. Ibu pernah enggak dengar hadis ada seorang yang mendengarkan hujan mendung bicara, ya. Hadis sahih, asqi hadiqata fulan, siramilah sawahnya si fulan. Akhirnya mendung itu jalan, lari, turun di sawah seseorang, dikejar oleh orang tersebut. Lalu ditanya, fulan, ada apa? Kok sampai mendung bicara? Asqi hadiqata fulan, siramilah itu sawah si fulan. Maka dia menjawab, lihat, Bu, tidaklah aku menanam kemudian panen, hasilnya sepertiga saya kembalikan ke sawah untuk ditanam lagi, sepertiga untuk nafkah keluarga saya, sepertiga saya sedekahkan kepada fakir miskin. Coba, ada yang berani itu gajinya? Kok nggak ada yang jawab nih? Gaji, dicoba aja sebulan, ya. Kalau nggak takut miskin ya, dicoba sebulan 2 bulan, sepertiga gaji untuk dibuat operasional kerja, sepertiga untuk nafkah keluarga, sepertiga kita infakkan. Itu cek itu hasilnya. Itu kalau nggak deg-degan. Itu, aduh, itu takut miskin, ya kan gitu. Masya Allah, masya Allah.
Wa min athar istina'il ma'ruf, termasuk bagian daripada dampak-dampak kita itu berbuat baik kepada orang lain, raddu su'il maqadir, bisa menolak buruknya takdir, fin nafsi, pada jiwa kita, wal ahli, keluarga kita. Subhanallah, awalnya sebetulnya tes UI ditolak karena saya membantu fakir miskin, jadi diterima. Anak saya yang sedang lamar kerja, standarnya teman-teman yang lainnya itu lebih hebat, ternyata subhanallah diterima karena setiap bulan saya menggaji marbot masjid. Kita nggak ngerti kebaikan mana yang diselipkan Allah untuk menolong kita. Marbot itu jangan diremehkan, marbutun, terikat 24 jam di masjid tuh, kalah imam aja masih pulang tuh. Makanya jangan meremehkan, sehingga saya itu nggak setuju itu statusnya marbot, kasih direktur masjid. Iya, di Singapura itu Pak, namanya direktur masjid, manajer di sana itu. Jadi di sana itu ada manajer, ada kepala ubudiyah yang ngurusi sholat, kegiatan-kegiatan ibadah, itu namanya manajer ibadah. Ada manajer pengelolaan masjid, manajer gitu loh. Kalau ngelamar juga keren. Tanya calon mertuanya, kerja di mana dek? Marbot. Ya aduh, balik tuh deh, balik kanan. Itu jadi fin nafsi, jiwa, wal ahli, wal walad, wal mal, harta kita dijaga oleh Allah. Mobil yang nyaris tubrukan, subhanallah, diamankan oleh Allah, ya. Bahkan kita sudah tubrukan remek, Allah selamatkan jiwa kita. Dari mana? Sonaiul ma'ruf, kata Rasulullah, perbuatan baik kita kepada orang lain, taqi masari as-su, mencegah mati buruk, mencegah malapetaka dalam kehidupan kita. Begitu juga wa min athar istina'il ma'ruf, termasuk dampak perbuatan baik kita kepada orang lain, tafriju kurabid dunya wal akhirah, disingkirkan perintang-perintang dunia akhirat. Sebagaimana Rasulullah menegaskan, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, barang siapa yang melepas dari seorang mukmin kesulitan di antara kesulitan dunia, rintangan di antara rintangan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, Allah akan melepas satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Kalau yang kita hilangkan dua kesulitan, yang kita hilangkan 3, 4 dan seterusnya. Wa man yassara ala mu'sirin, barang siapa yang mempermudah orang yang menghadapi kesulitan, bayar sekolah anak-anaknya, kesulitan bayar operasional rumah tangganya, kesulitan di dalam membayar hutang-hutangnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala ketika ada orang yang menolong, maka Allah akan mudahkan kesulitan dunia akhirat. Wa man satara musliman, barang siapa yang menutup aibnya seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, Allah juga akan menutup kesulitan dunia akhirat dia. Wallahu fi aunil abdi, Allah itu akan selalu berada di dalam pertolongan hamba. Maka nal abdu fi auni akhi, selagi seorang hamba itu terus menerus menolong saudaranya. Jadi jangan pelit, jangan rigid, jangan merasa nggak nyaman, jangan merasa bakhil, nolong orang, berbuat baik sama orang, memberikan kebaikan kepada orang lain sekecil apapun. Di antara dampak perbuatan baik kita kepada orang lain apa? Mahabbatun nas, disenengin orang, wa du'auhum, didoain baik orang. Sebaliknya, kalau kita jahat sama orang lain, didoain apa? Oh nggak jawab? Udah, doanya nggak ada yang beres itu. Yang doa malapetaka, yang doa celaka, yang ngumpat, yang udahlah sampai gledek lu, mampus lo, kan gitu. Li'anna an-nufusa majbulatun ala hubbi man yatamanna lahul khair. Kita itu Bu sudah memiliki fitrah. Semua orang itu telah difitrahkan Allah. Orang itu akan mendoakan kebaikan ketika dibaikin. Orang akan mendoakan keburukan ketika diperlakukan buruk. Itu udah fitrah, logis, ya.
Jadi li'anna an-nufusa majbulatun ala hubbi man yatamanna lahul khair wa yasna' lahal ma'ruf. Loh, jangankan kita berbuat kebaikan, Bu. Kita hanya sekedar, Mbak, Masya Allah, mudah-mudahan anaknya lancar di dalam proses untuk mendaftarkan PTN-nya. Itu aja langsung kita didoakan. Apalagi berbuat baik. Apalagi ngasih contekan. Itu benar. Kasih kacamata supaya bisa dapat jawaban. Wah, itu rusak bareng-bareng gitu ya. Wa yabdullaha malahu, apalagi dia kerahkan hartanya, wajahahu, jabatannya, wa waqtahu, disisihkan waktunya, wa nafsahu, dan juga jiwa raganya. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Jika ada orang berbuat baik kepadamu, maka balaslah. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu. Kalau kamu tidak menemukan sesuatu yang bisa membalas dia berupa sesuatu yang sepadan, kalau dia ngasih obat, kita kasih buah. Kalau dia ngasih kemudahan urusan yang lagi berbelit-belit di suatu kantor, dia permudah, kita kasih juga kemudahan. Kalau enggak bisa, fad'u lahu, doakan dia kebaikan, hatta tarau annakum qad kafa'tumu, sampai kamu merasa betul-betul sudah membalasnya. Masa sih kebaikan sebesar ini cuman saya doakan sekali tok, 2 kali tok, bahkan Masya Allah pertolongan ini sampai bertahun-tahun pun masih saya ingat. Ketika saya ingat, saya doakan terus, Masya Allah. Sehingga waqala al-Abbas ibnu Abdul Muttalib, kata beliau, ma ra'aitu rajulan qaddun sabaqa minni ilaihi ma'ruf illa adha'a ma baini wa bainahu. Tidaklah ada seorang yang memperlakukan saya baik, memberikan kebaikan kepada saya, selalu membuat saya teringat kepada kebaikan itu, dan kemudian saya doakan. Wa ma ra'aitu rajulan qattun sabaqa minni ilaisu. Tidaklah ada orang yang memperlakukan saya buruk dan memberikan keburukan kepada saya, jahatin saya, zalimin saya, illa adlama ma baini wa baina, kecuali terus saya ingat dan saya benci kepadanya, dan kebencian-kebencian yang mengalir itu bisa menghadirkan doa. Makanya kenapa da'watul madlum la turad, doanya orang yang teraniaya itu enggak ditolak. Kenapa, Bu? Pasti orang itu kalau dijahatin, ingat enggak terus, Bu? Ingat. Nah, ingat itu Pak, enggak mungkin enggak menghadirkan doa buruk gitu loh. Wah, kurang ajar tuh orang. Masa begitu? Masa begitu? Tiap mau tidur ingat, tiap mau pergi ingat. Apalagi dia melihat barang yang dulu dia, sebab barang itu dia dizolimi. Wah tuh, ini HP saya ketika ditipu, ingat penipunya itu. Ketika motor ini ditipu, ingat itu terus penipunya, pembohongnya. Maka pada saat itu tidak mungkin enggak mengalirkan doa. Makanya Rasulullah SAW menegaskan, wattaqi da'watal madlum, waspadalah terhadap doanya orang teraniaya. Karena apa? Fa inna da'watal madlum, doanya orang yang teraniaya, laisa bainahu wa bainallahi hijab, antara dia dengan Allah tidak ada penghalang. Sampai di dalam suatu riwayat dikatakan, walau kana fajiran, meski orang yang teraniaya itu jahat. Subhanallah. Kenapa? Doanya dikabulkan bukan karena pribadinya, karena pertimbangan Allah murni kezaliman. Makanya wala yahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun, jangan kamu menyangka Allah itu lupa terhadap yang diperbuat orang-orang yang zalim. Nah, lanjut, ayyuhal muslimun istina'ul ma'ruf, berbuat baik kepada orang lain, wa ighatsatul malhub, membantu orang yang butuh, wa is'aful markub, dan memberikan bantuan kepada orang yang menghadapi kesulitan, wa badlul khair, mengerahkan kebaikan, wa sa'yu fi hajatil muhtaj, berusaha untuk menutup hajat orang-orang yang sekarang ini butuh.
kama fa'ala ar-rusul alaihi salam li'annahum min makarimil akhlaq allati ja'u biha wa du'u ilaiha. Wa qad aghasa Musa alaihi salam alladhi istaghasahu. Bukankah masyaallah Bu, ketika Nabi Musa membantu orang-orang yang dulu mau dibunuh, ingat terus itu. Walamma takallama al-Masih alaihi salam fil ahdi inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Yang dibanggakan Isa al-Masih ketika saat bayi yang bisa bicara itu, dia mengatakan apa Bu? Saya adalah hamba Allah yang diberikan kitab dan Allah menjadikanku nabi, dan Allah menjadikan aku berkah di mana saja aku berada. Apa itu berkah? Mengalir kebaikan di mana saja dia itu ada. Di masjid mengalir kebaikannya, di komplek mengalir kebaikannya, di majlis, di tempat persatuan perkumpulan manapun mengalir kebaikannya. Itulah orang-orang barokah, itu namanya. Hanya dari Abdullah bin Syaqiq qala qultu li Aisyah, saya pernah bertanya kepada Aisyah, hal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa qa'id? Pernah enggak Rasulullah SAW salat itu sambil duduk karena sakit? Qalat na'am, pernah, ba'dama hatamahu an-nas, setelah banyak sering nolong orang sampai kecapean. Subhanallah. Jadi Rasulullah itu capek, menua, sakit-sakitan, itu bukan karena dia kerja siang malam ngumpulin duit, tapi apa? Karena kebanyakan nolong orang. Coba, yang ini sekarang nganterin orang ke rumah sakit, nganterin orang butuh hajat kebutuhan, yang sekarang bantu orang mungkin utangnya belum lepas, kesulitan di kepolisian, kesulitan di macam-macam, dibantu semuanya. Wa khadaba Utsman ya radhiyallahu anhu qala inna wallahi qad sahibna Rasulullah sallallahu fi safari wal hadar. Kata Utsman ibn Affan, sungguh demi Allah kami ini menemani Rasulullah SAW, selalu menemani Rasulullah baik dalam keadaan safar dan juga mukim. Wa kana ya'udu mardana, kerjaan Rasulullah itu yang utama nengok orang sakit. Wa yatba'u janazatana, dia mengantarkan jenazah. Wa yaghzu ma'ana, perang. Wa yuwasina bil qalili wal kasir, bantu kita baik dalam keadaan, baik dalam bentuk kecil atau besar. Itu kerjaan Rasulullah. Makanya ditiru para sahabatnya. Coba bayangkan ibu-ibu, Abu Bakar ketika ditanya pagi-pagi tentang nengok orang sakit sudah, nganterin orang ke jenazah sudah, membantu orang miskin sudah pagi. Dan bandingkan kita pagi-pagi gosip, ngomongin orang, zikir pagi lewat, tahajud enggak, subuh juga enggak khusyuk. Makanya betul kata Rasulullah, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan di mana manusia itu banyak yang tertipu dengan dua kenikmatan itu, yaitu apa? As-sihhatu wal faragh, sehat dan luang. Apa itu tertipu? Maksud para ulama, al-ghaflatu fi ishtighalis sihhati wal faragh, lalai di dalam memanfaatkan masa luang dan masa senggang serta sehat. Dan betul, kita hitung hari ini aja, tahajud enggak kita? Andaikan tahajud, berapa surat yang kita baca? Hari ini sudah enggak khatam 1 juz yang Allah jadikan Quran? Allah turunkan Quran itu 30 juz. Hari dalam 1 bulan 30 hari, berarti 1 hari 1 juz. Zikir pagi tadi pagi kita baca enggak? Salat subuh tadi kita berjamaah enggak? Rawatibnya kena enggak? Sampai akhirnya kita itu hitung-hitung, maghbunun, banyak yang tertipu. Bahkan kadang-kadang Pak, kita hitung-hitung yang nyata-nyata berbuat baik hari ini, ngaji coba berangkat siap-siap dari mulai jam 7 saya ke sini. Tahu-tahu sekarang jam 11. Pulang, habis pulang makan asar. Habis asar maghrib.
Habis maghrib tidur turu, maktur mangan turu. Udah nggak ada lagi, subhanallah. Dan kalau kita hitung dari 24 jam, ibu saya tanya bu, rata-rata sholat berapa menit? Zuhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 7 menit, isya 10 menit, subuh 5 menit. Itu buat sholat malaikat udah. Berarti yang kita berikan kepada Allah dari 24 jam itu hanya 1 jam. Makanya betul kata Imam Asy-Syafi'i, setelah saya berteman dengan orang-orang sufi tidak mendapatkan faedah kecuali 2. Yang pertama, waktu itu seperti pedang, kalau kita tidak gunakan untuk menghunus, kita yang dihunus. Dan yang kedua, orang itu kalau tidak sibuk dengan kebaikan, pastinya dengan keburukan. Maka intinya ini terakhir, kata Al-Hasanul Basri, wa wallahi demi Allah, la an aqdiya li amrin muslim hajatan, andaikan aku bisa membantu hajat kebutuhan saudara muslim walaupun sekali, ahabbu ilayya, itu lebih aku cintai, min an usalliya alfa raka'atin, lebih aku cintai daripada sholat 1000 rakaat. Tuh, catat. Dan yang terakhir, wakila pernah Muhammad ibnul Munkadir ditanya bu, ayyud dunya a'jabu ilaika, di dunia ini sesuatu yang paling mengagumkanmu itu apa wahai Muhammad ibnul Munkadir? Qala, jawabannya bu menarik sekali, idkhalus sururi 'alal mu'min, memasukkan rasa gembira ke dalam hati seorang mukmin. Makanya betul kata Rasulullah, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Wa ahabbul a'mali ilallah, dan amal yang paling baik adalah sururun tudkhiluhu ala muslim, rasa gembira yang kamu masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Dan ini pesan daripada hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran untuk tema yang kita angkat pada pagi sampai menjelang siang ini. Mudah-mudahan 1-2 kita bisa amalkan dan kita bisa istiqomahkan. Hanya sekedar membantu mereka-mereka yang susah bulanannya untuk bayar listrik, hanya untuk membeli 5 kilo beras, atau ibu bisa menghantar tiap bulannya 150.000 sembako, dan itu kita rutinkan, itu lebih baik daripada berkarung-karung kemudian putus, ya. Dan camkan kata Al-Hasanul Basri, andaikan aku bisa menutup hajat kebutuhan seorang muslim 1 saja, itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Jangan sampai kita ini tahajud sampai botak. Sholat kita Masya Allah lama seperti malaikat. Dan rawatib rutin semua baca Al-Qur'annya itu juga bagus, tapi ternyata sosial kita itu buruk, maka itu akan menjadi pemicu neraka. Pernah ada seorang yang tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang perempuan yang puasanya bagus, sholatnya bagus, sedekahnya dermawan, ya, tapi dia tidak bisa menjaga lisan. Maka Rasulullah mengatakan, hiya finnar, dia di neraka. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, berbuat baik, hablum minallah kita sudah jaga, hablum minannas juga kita harus jaga. Makanya kunci di dalam hidup ini supaya kita tidak stres, tidak cuketan, tidak dikit-dikit enggak suka sama orang, ngeblok orang. Karena banyak sekarang di antara orang itu punya mental block. Apa itu mental block? Enggak suka langsung ngeblok, terus kemudian benci dikit langsung bikin blok, jaga jarak. Sehingga di sini betul-betul tanda akhir zaman itu banyak pertengkaran, tanakur kata Rasulullah. Tanda-tanda akhir zaman apa? Tanakur itu apa? Singkur-singkuran, syukur-syukuran, sungkur-sungkuran.
Ya. Syukur-syukuran apa? Syukurin lo, kapok lo, nyungsep. Nah itu syukur-syukuran. Singkur-singkuran, membelakangan. Wala tadabaru. Ketemu ngelak. Berpapasan enggak nyapa. Bahkan menghindar, iya kan? Itu. Dan itu bisa nyaman gimana ceritanya padahal bersampingan rumah. Udah gitu bersampingan soft. Bersampingan apa lagi? Itu. Masya Allah. Apa nyamannya hidup? Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Silakan mungkin Bapak Ibu bertanya. Silakan. Enggak ada yang tanya? Oh, Masya Allah. Sini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Ustadz, apakah boleh berkorban untuk orang tua yang sudah meninggal? Orang mati itu jangan dikorbanin. Udah mati dikorbankan lagi. Ya, kasihan. Ibu-ibu sekalian, tolong diperhatikan. Ini ada kaidah. Kaidah ini tolong dicamkan. Dan ini tidak hanya berlaku untuk kurban saja. Orang yang sudah meninggal itu sudah gugur taklif. Apa itu gugur taklif? Beban syariat itu sudah nggak ada. Makanya orang mati sudah tidak dituntut sholat. Orang mati sudah tidak dituntut puasa Ramadan. Orang mati sudah tidak dituntut lagi apa? Apa lagi? Sholat Jumat. Orang mati juga tidak dituntut untuk jilbaban. Orang mati juga tidak dituntut lagi untuk datang kajian. Begitu juga orang mati sudah tidak dituntut lagi kurban. Makanya Rasulullah SAW punya orang-orang di sekitarnya meninggal dunia, nggak pernah disembelihkan kurban. Saya tanya Bu, Ibu, ini masih ada nggak ibu-ibu? Masih nyambung nggak? Yang meninggal dunia dulu Khadijah atau Rasulullah? Khadijah dulu kan? Kenapa Rasulullah bertahun-tahun nggak pernah berkorban untuk Khadijah sampai wafat? Begitu juga Utsman ibnu Mad'un meninggal dunia sebelum Rasulullah meninggal dunia. Tidak ada riwayat pun keluarga Utsman ibnu Mad'un yang saudara persusuan Rasulullah itu disembelihkan kurban oleh keluarganya. Bahkan Rasulullah SAW Bu, ketika kurban dua, ini kurban dua, itu disembelih Allahumma hadi anni wa an ahli baiti. Ya Allah, ini adalah kurbanku, saya tujukan untuk keluargaku, yang satunya untuk umatku. Dan subhanallah, Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya bertahun-tahun tidak pernah menyembelih kurban karena mencukupkan kurban Rasulullah, karena saya keluarganya Rasulullah. Allahu Akbar. Tuh ya. Makanya kurban itu satu keluarga satu kambing. Bukan suami satu kambing, istri satu kambing, anak satu kambing, serumah 7 kambing. Makanya Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, inna ala kulli ahli baitin syatan atau udhiyatan. Sesungguhnya untuk kurban ini masing-masing keluarga itu satu kambing. Falamma tabahan nasu fataru kama yaf'alu. Jadi kamu lihat apa yang mereka kerjakan. Karena bangga-banggaan satu orang satu. Itu. Siapa orang yang lebih melimpah kambingnya, untanya, ini sapinya daripada Rasulullah? Rasulullah mencukupkan satu. Bahkan Ali bin Abi Thalib bertahun-tahun mencukupkan kurbannya Rasulullah karena beliau itu keluarga Rasulullah SAW. Tuh ya. Tapi jangan sampai nggak kurban. Tiap tahun kurban perasaan.
Makanya Abu Hurairah mengatakan, man wajada sa'atan falam yudakhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang menemukan keleluasaan, kecukupan, tidak berkorban, jangan dekat-dekat musola saya, gitu ya. Itu untuk urusan korban. Berikutnya, Assalamualaikum, Afwan Ustaz, bertanya di luar tema, izin. Anak teman anak diobati oleh orang pinter. Jangan-jangan mama gubron yang baca-bacaannya Al-Quran, diduga ada jin dalam badannya. Siapa tahu? Allah aja mengatakan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin bersama kabilah sukunya itu melihat kalian, kalian tidak melihat mereka. Kemudian kadang-kadang memang sebagian dukun atau ahli ruqyah atau peruqyah itu latah. Dikit-dikit jin, dikit-dikit santet, dikit-dikit STMJ, santet tenung magic jengges. Kalau enggak, wah ini ain. Dikit, cobalah dihubungkan dengan yang lainnya. Ada orang yang merasa kayaknya ada pikiran-pikiran aneh, Pak Ustaz, tolong saya diruqyah. Ternyata emahnya kambuh, akut. Betul Bu, orang itu kalau emahnya kambuh, akut, perut kosong, itu bayangan-bayangan muncul, pikiran aneh, perasaan kayak merinding macam-macam. Ternyata apa? Asam lambungnya parah itu. Ana juga pernah, makanya habis itu udah saya stop ruqyah. Ana ruqyah sampai lama capek. Itu perempuan itu umur berapa, 23, ternyata stres, kehabisan obat. Astagfirullahaladzim, mas ngapain dong ngundang gue begini? Udah saya pulang. Karena apa? Tanda-tanda orang kesurupan itu nggak ada. Dan kita itu usahakan, laki meruqyah laki, perempuan juga perempuan. Dan intinya semua ini kerjaan dukun supaya dapat pasien. Nanti diprediksi ini itu supaya datang lagi, ketergantungan lagi. Makanya kalau mau ruqyah mandiri, Allah udah kasih sama kita seperti yang Allah kasih ke dukun. Mulut punya, tangan punya, kaki punya. Apa yang kita nggak punya, yang dukun itu punya? Semua punya. Quran ada, hadis ada, bekal-bekal untuk ruqyah lengkap. Makanya Bu, pada zaman Rasulullah tidak ada pengkhususan yang ruqyah itu Rasulullah. Buktinya pernah Abu Sa'id Al-Khudri pergi suatu bepergian, kemudian melewatin satu kabilah pelit, dimintai sesuatu nggak mau ngasih, ternyata kepala kabilahnya disengat satu hewan, terus minta diruqyah. Lalu dibacakan Abu Sa'id Al-Khudri bacaan Al-Fatihah, sembuh. Mereka tidak nunggu, ayo kita lapor ke Rasulullah, Rasulullah aja yang meruqyah. Bahkan setelah sembuh, dikasih bagian dari kambing, dibawa ke Madinah. Rasulullah SAW mengatakan, ya, kasihlah aku bagian daripada kambing-kambing tersebut. Siapa tahu barangkali itu adalah ruqyah, kata Rasulullah. Jadi siapa aja bisa ruqyah. Ya, kalau sekarang itu khusus, seperti khusus jadi imam, nggak boleh jadi imam kecuali Rasulullah. Nggak boleh mimpin jihad kecuali Rasulullah. Oke, mana dalilnya pengkhususan itu? Makanya tukang ruqyah atau mereka yang sekarang menekuni ruqyah ini salah kaprah. Akhirnya apa? Dia disasar sama jin. Itu ya. Terus setelah pengobatan dibaca doa, kemudian teman saya diperintahkan untuk melarung. Nah ini menghanyutkan telur, bunga, baju anak, sekalian aja pulpen ATM. Itu. Terus baca Al-Fatihah. Ini semuanya udah syirik, ya. Kenapa? Mempersembahkan sesuatu kepada jinnya. Sementara
Allah berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazadhum rahaqa. Ada sekelompok manusia dari laki-laki, manusia laki-laki meminta bantuan kepada laki-laki dari kalangan jin, tidak menambah kecuali rohaqa. Rohaqa itu apa? Buat jin menambah arogan, sombong dan takabur karena diminta, dibutuhkan ketergantungan manusia yang sebetulnya lebih mulia daripada jin. Nah, untuk manusia bertambah syirik, kufur, minimal dosa. Makanya kalau bermuamalah, interaksi dengan jin, makin gede dosanya, syukur-syukur syirik, kufur, maka makin cepat bantuannya. Hindarkan semuanya. Alhamdulillah Bu, kita udah dibekali oleh Rasulullah zikir pagi, sore, petang untuk penangkal. Karena jin itu mulai aksi, setan itu maghrib, sebelum maghrib kita udah cut. Dan mau istirahat sebelum matahari terbit, maka sebelum terbit kita cut. Setelah kita sholat wajib juga ada penangkal-penangkalnya. Sebelum tidur ada penangkalnya. Setelah tidur ada penangkalnya. Bahkan kita masuk keluar rumah, masuk baca bismillah. Itu untuk ngusir setan dari rumah kita, dari makanan kita. Dan juga kita keluar membaca bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Itu bahkan dikatakan wuqita kufita wuhudita. Kamu dijaga, dicukupin, mendapatkan hidayah. Setan-setan itu mengatakan kepada yang lainnya, bagaimana kamu bisa menggelincirkan, menimpakan bahaya orang yang sudah dilindungi, dicukupkan dan dijaga oleh Allah, mendapatkan hidayah? Nggak bisa, udah cukup. Dengan kita melakukan apapun bismillah, makan bismillah, minum bismillah, gerak bismillah, cukup insya Allah untuk menangkal jin setan itu sendiri. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup ya, insyaallah kita akan cukup sekian saja. Saya coba untuk simpulkan, dengarin ibu-ibu supaya mendapatkan kesimpulan pulang ke rumah. Yaitu intinya supaya kita tidak tertimpa petaka, musibah, bencana, masari'us su', yaitu apa? Kejadian-kejadian buruk yang mengancam kita, maka kita harus melakukan kebaikan, sona'iul ma'ruf, usaha-usaha baik yang kita tujukan kepada orang lain, baik berupa ucapan, perbuatan, harta, jabatan dan kedudukan. Dan sekecil apapun jangan kita remehkan untuk orang lain. Kecil buat ibu, tapi bagi dia sangat menentukan, sangat mempengaruhi. Contoh, saya kadang-kadang membikinkan tazkiyah untuk anak-anak. Ya, tazkiyah cuma satu kertas lembar, rekomendasi untuk masuk UIM, untuk masuk ini. Bagi saya remeh. Ya, kemarin minta 100 lembar, itu. Ya kecil, tapi subhanallah, ternyata selembar kertas ini menentukan nasib hidup dia, dakwah dia, ilmu dia, masa depan dia. Jangan remehkan. Pertolongan ibu kalau suaminya menjadi pejabat, suaminya bisa, atau istrinya, atau siapa saja bisa bantu orang dengan jabatan dia, kedudukan dia, harta dia, pengaruh dia di masyarakat. Lakukan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Bahkan terakhir kata Muhammad Ibnul Munkadir, dunia mana yang membuat kamu itu kagum sekagum-kagumnya? Kata dia, idkhalus sururi 'alal mu'min, memasukkan rasa gembira kepada hati seorang mukmin. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.